Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, senang sekali alhamdulillah bisa ketemu lagi di Shihab edisi Ramadan. Dan di episode hari ini senang sekali saya dan Abi Quraisy ditemani oleh Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ustadz, kita bergabung lagi di Shihab. Alhamdulillah, terima kasih yang setinggi-tingginya. Pak Ustadz, Abi hari ini mau belajar sama Pak Ustadz dan Abi sekaligus sambil nostalgia. Ya. Kita mau nostalgia masa muda, Bi. Kita mau, Nana mau tanya pengalaman Ustadz Dasat. Dasat ini masih muda. Dua-duanya masih muda, pokoknya selalu muda. Kalau begitu bukan pengalaman masa muda, pengalaman dulu. Dulunya itu bisa kapanpun begitu. Karena ya sekali lagi yang nonton narasi, yang nonton Shihab ini banyak teman-teman dedek-dedek, Bi, usia remaja. Mungkin first jobber, ada yang masih kuliah gitu, yang lagi-lagi kerap kali mungkin galau, kerap kali overthinking, dan mungkin kalau diceritakan pengalaman waktu dulu masih remaja, melewati masa-masa kuliah mungkin, atau ketika masih suka galau-galau juga atau enggak, pengalaman yang dilakukan, dan bagaimana sebetulnya kesenangan, arti kesenangan masa muda itu. Karena sekarang tuh orang mungkin ngelihat kesenangan berbeda, Bi, anak-anak muda, kesenangan, kemudian pamer di medsos, melihat apa yang dimiliki temennya dia tidak punya, kemudian galau dan sebagainya. Jadi kita mau sharing soal itu. Mungkin Pak Ustadz dulu, Pak Ustadz. Ya, terima masa kasih. muda ceria, terima menyenangkan. Kasih. Tema ini penting sebab banyak di antara kita melewati masa mudanya tanpa memikirkan risiko. Karena di padang mahsyar kelak, kata Nabi, sebelum beranjak kaki seorang manusia, itu akan ditanya 4 hal. Salah satu dari 4 pertanyaan itu, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ini penting. Jadi Prof. Quraisy tentu sudah bisa menjawab ini. Saya sudah bisa jawab, masa muda saya gunakan untuk apa? Nah, adik-adik sekalian yang nonton ini yang masih masa muda, koreksi. Sebelum pertanyaan itu kemudian tidak bisa dijawab. Nah, masa muda digunakan untuk apa? Nah, sekarang masa muda banyak yang disia-siakan. Malah ada yang bikin status begini, Mbak. Muda, poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kok kira nenekmu ada di dalam surga bisa urus kok? Kalau mudanya poya-poya, maunya mati masuk surga. Ya kan? Status-status anak muda kan seperti itu. Nah, sekarang masa muda ini kalau saya dulu, saya begini, Bro. Saya selalu bilang sama teman-teman, untung saya tidak lahir zaman sekarang. Masa muda sekarang. Sebab masa muda kita syukurnya peluang berdosa itu masih kurang. Sekarang kan peluang dosa hampir setiap saat kita ada dosa. Ini medsos. Ya kan? Apa yang merusak anak muda kita sekarang ini? Video call. Bagaimana video call merusak? Pacaran, Mbak. Pacarannya, hai ya coba lihat bibirmu naik. Tuh di kamarnya tuh video call. Tiap malam dia video call. Lama-lama dia minta lihat dong leher putihnya. Lama-lama makin tiap malam dia lakukan itu. Begitu dia ketemu sudah tidak malu. Kenapa? Sudah ada pemanasannya. Abi tidak tahu. Ya, itu kita dulu enggak ada. Jadi peluang berdosa lebih banyak daripada kita zaman dulu. Ya kan? Yang paling banyak berpeluang kita dosa dulu itu kan, coba lihat zaman saya ya, pasti lebih dibawa lagi zamannya Prof. Ya kan, tahun 70-an 60-an. Zaman saya kita pulang sekolah ngaji. Ya. Habis ngaji kita bantu orang tua. Ngumpul kayu untuk pakai malam, enggak ada lagi cara nonton, kan enggak ada listrik. Belajar. Pagi bangun lagi. Kapan kita ketemu teman di sekolah? Pulang sekolah enggak? Sekarang coba lihat anak-anak pulang sekolah, WhatsAppan di grupnya. Yuk ketemu di mall dong. Ibu saya suruh pulang, gampang. Nanti saya video bapakmu bahwa kita lagi belajar tugas nih. Nah itu, maka anak muda sekarang karena tantangannya lebih berat, semestinya imannya harus lebih kuat. Nah, iman tidak mungkin terbentuk hanya diwariskan dari orang tua, tidak mungkin. Dia harus dicari. Nah, orang tua sayangnya peluang dosa anak makin besar, tapi mereka lebih longgar. Nah, ini yang mestinya menjadi perenungan buat kita generasi muda, buat ibu bapak, orang tua, untuk lebih hati-hati melihat masa mudanya anak-anak kita sekarang. Saya pun masa muda
Ya kalau dibilang ada apa ceria-ceria, ya kita ceria. Cuma kan cerianya beda dengan sekarang. Apa yang Kalau dulu kita bersenang. Jadi dulu enggak pacaran, Ustaz? Seingat saya, Prof, saya SMA, kuliah, tidak pernah saya merasakan membonceng perempuan. Dibonceng pernah. Tidak pernah juga. Ya, jadi syukurnya karena kan mana ada perempuan senang kita dari kampung, jelek, kecil, miskin pula. Ya kan? Ya mungkin ada orang jelek, kecil tapi banyak duitnya, banyak temannya. Saya enggak, mana sempat. Saya SD, SMP di kampung. Tamat SMP. Sebut kampungnya Pak Ustadz, biar orang kampung bangga. Saya orang Pinrang, di desa namanya Desa Bungi. Desa saya itu kurang lebih kalau dari Makassar 220 km. Kalau naik mobil 4 jam. Kalau malam lebih cepat lagi 3 jam bisa sampai. Nah, SD SMP di kampung, SMA saya ke Makassar. Nah, kuliah di Makassar. Nah, waktu saya SMA, luar biasa. 16 tahun saya hidup di Makassar dengan bersusah payah. Saya pernah menjadi loper koran. Saya pernah jadi cleaning service. Saya pernah menjadi pegawai catering. Saya masih ingat itu namanya Bapak Reza, orang bau-bau di lorong 77A Kota Makassar depan Masjid Baitul Aman, Jalan Harimau. Saya bilang sama Bapak Reza ndak usah gaji saya bawa nasimu, cateringmu, cukup kasih makan saya 2 kali sehari dengan adik saya. Itu gaji saya. Nah, diberi makan. Kemudian saya waktu itu jadi cleaning service. Membersihkan 4 toilet 1 hari. Saya bilang sama yang punya koordinator kebersihan, Deng, ndak usah gaji saya. Tapi kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Siapa tahu saya bisa umroh gratis. Ternyata sampai tutup itu kantor ndak dapat. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah punya travel sendiri sekarang. Masya Allah. Bisa mengumrahkan orang yang saya anggap bisa untuk umroh. Masya Allah. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah. Berkat ketekunan. Ya masa muda kita. Waktu itu saya kira-kira kalau lagunya Merama, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Dan alhamdulillah hari ini saya senang sekali. Saya waktu ngontrak Jalan Harimau, Prof, ada bukunya, Prof, sampai saya simpan sampai detik ini, warna kuning. Judulnya Sahur Bersama Prof Quraish Shihab. Itulah buku pertama yang saya baca karya Prof. Sebab saya tertariknya, dulu kan ada di RCTI kalau saya tidak salah, betul. Saya ingat sekali itu Sahur Bersama Arif Rahman. Dengan Pak Arif Rahman. Di situ saya, enak sekali dengar dakwah. Wah, itu saya beli buku, mulai belajar. Belajar, alhamdulillah. Malam ini bisa bersama guru saya. Alhamdulillah. Luar biasa kisah hidupnya Ustadz Dasat. Jadi memang pengalaman remaja, pengalaman masa kecil itu yang betul-betul bisa membentuk seseorang. Iya, dan apa namanya, ini tadi pengalaman masa mudanya banyak pahitnya kedengar. Iya. Banyak pahit. Ada orang yang sebenarnya tidak mengalami kepahitan, tetapi bisa jadi dia gagal karena dimanja. Itu juga salah. Kalau Abi itu, saudara-saudaranya, kami hidup alhamdulillah tidak dalam kepahitan. Cukuplah ya, bukan orang kaya orang tua saya. Tetapi ibu saya mendidik saya dengan sangat disiplin. Sangat disiplin. Bukan keras, disiplin. Tidak, disiplin. Ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kami kerjakan. Saya punya tugas membuang sampah. Gitu. Ngepel. Kalau ayah itu menimbulkan motivasi untuk meraih yang terbaik. Selalu berkata, kalau perlu kami jual gigi untuk membiayai kamu. Orang Sulawesi Selatan kan pakai gigi mas, dijual giginya itu. Iya. Akhirnya ke Kairo usia 15 tahun. Di sana beasiswa sangat terbatas. Akhirnya untuk mendapatkan biaya yang lebih cukup, jadi kuli di Jerman. Saya jadi kuli sekian lama di Jerman. Setiap tahun 4-5 bulan
di waktu summer waktu ini saya dengan Ami Alwi, kami jadi kuli, dapat uang bawa pulang ke Indonesia, di sana beli mobil, dijual di Mesir, uangnya untuk kuliah, begitu setiap tahun, ya. Tapi yang salah satu yang sangat menentukan itu bahwa orang tua membekali anaknya dengan bekal. Kalau Abi, bekal selalu di suratnya dia katakan jangan pulang sebelum jadi dokter. Jadi saya 8 tahun tidak bertemu keluarga. 8 tahun? 8 tahun. Kalau sekarang itu anak-anak cucu saya setiap hari bisa ketemu pakai video call. Video call. Ya. 7 tahun. Dapat surat mungkin 3 bulan sekali, itu kita baca berulang-ulang. Sampai hafal ya, Bi? Sampai hafal. Nah, jadi tetap ada perjuangan. Dan orang tua, guru, itu sebenarnya bisa mengarahkan kita. Kalau bukan guru, teman-teman juga. Saya juga selalu diingatkan di setiap surat, bergaullah dengan orang-orang baik. Pilihlah guru-guru yang menguntungkan. Sebab ada guru yang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena dia tidak memberikan gambaran positif pada anak didiknya. Nah itu jadi ada perjuangan lah, ada perjuangan. Kalau berkaca dari tadi kan Ustadz Dasat bilang sekarang lebih mudah rasanya, godaan lebih banyak, tantangan lebih banyak, bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang tua mendidik dan sebagainya, Abiku. Jadi cara paling ampuh untuk membentengi diri, Bi, karena itu rasanya sekarang tantangan terbesarnya, kita membentengi diri, Pak Ustadz. Kalau saya lihat masih tetap seperti apa yang diajarkan dulu. Cari teman yang baik. Bergaul dengan orang baik, baca bacaan yang baik. Ya. Nah, jadi mungkin sekarang ini itu tadi HP itu ya. Jangan anggap semua apa yang terdapat di dalam internet itu baik atau itu benar. Pilih-pilihlah. Pilih-pilih. Jadi saya sering sampaikan bahwa yang mendidik anak-anak kita sekarang ini medsos. Ya, orang tua dia pikir misalnya bapaknya ndak mau kasih handphone, smartphone, ibunya yang ngamuk. Ngapain kau sekolah setengah mati cari uang, kerja setengah mati cari uang, ndak bisa kau belikan handphone anakmu. Ah, biasa karena suami ndak mau repot juga, sudahlah beliin aja daripada mak jallo mak teruk, ngamuk-ngamuk aja terus sudah. Ah, padahal itu awal kehancuran ketika orang diberi handphone tidak sesuai dengan usianya. Bahaya. Saya bilang sama jangan, boleh kau belikan anakmu smartphone, tapi harus kau disiplin. Disiplin gimana? Ketika sampai di rumah, periksa itu konten-kontennya. Video apa yang diterima, WhatsApp apa yang diterima, apa yang dikirim, gambar, foto. Kalau tidak disiplin kau rusak anak-anak kita. Karena mereka ini ibarat senjata yang saya ingat sekali itu Zainuddin Amsyad almarhum katakan, ya teknologi itu seperti senjata. Kalau dia yang pegang orang beriman, aman. Tapi ketika yang pegang orang yang tidak beriman, dia bisa merusak. Teknologi juga begitu. Kalau tidak disertai dengan iman, kematangan jiwa anak kita, bisa dia merusak. Coba lihat orang tua kita dulu mendidik. Satu kamar kita bertiga di dalam. Ternyata saya baru sadar, oh ini gunanya ya. Ada ikatan emosi kuat di antara kita bersaudara. Kemudian kita satu tempat tidur 3 anak. Ternyata manfaatnya saya baru sadar, oh ini manfaatnya. Ada intelnya orang tua. Macan ringi mbok, Pak, macan ringi daiku. Pak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya. Jadi ada informan. Ya ada informannya orang tua kita. Kemudian cara mendidik orang tua kita ini yang sekarang sudah mulai ditinggal, makan. Saya masih ingat sekali itu pamali kalau kita makan sendiri-sendiri. Jadi boleh kau main, jadi pola hidup saya dulu di kampung kan sudah sholat asar, saatnya kita main, mungkin main bola, main layang-layang. Kemudian sudah itu kalau sudah tarhim masjid, pasti kita sudah lari tuh ke rumah. Karena kita harus sholat jamaah di masjid. Nah, kemudian sudah sholat maghrib harus pulang di rumah santap malam. Dan tidak boleh ada yang alfa di situ waktu makan.
Ah, di situ ternyata sama. Ibu saya juga begitu. Marah dia kalau tidak makan kita bareng-bareng. Lapar tidak lapar, ini makan. Jam makan. Jam makan. Nah, ternyata di situ waktu orang tua menasehati. Nah, kemudian di situ juga ekonomis. Karena menurut ibu saya bilang, kau mandre tasik di kau makan satu-satu, tidak cukup ini lauk. Kalau kau makan banyak di sini, ya cek dek tak cek dekmu mega bagi-bagi. Sedikit masing-masing sedikit. Kalau banyak kau bagi-bagi. Sekarang itu kan tidak ada lagi. Datang anak ambil di meja, duduk di depan TV. Akhirnya jangan heran kita sering melihat di medsos bersaudara bertuntut di pengadilan gara-gara rumah. Kenapa? Sudah tidak ada ikatan emosi yang kuat. Nah, itu salah satu sebabnya orang tua kita gagal mempersiapkan anaknya di masa muda. Sering saya katakan sama majelis taklim, ibu bapak ketika ibu wafat nanti siapa yang doakan? Ibu-ibu siapa yang doakan? Suami, bonda dia kawin lagi, gitu kan? Ya, nah, siapa yang doakan? Anak. Tapi bagaimana anak mau doakan kita kalau dia tidak siap? Dia pergi ziarah kubur hanya update status. OTW ziarah kubur. Tidak berdoa itu. Siapa yang disuruh baca doa? Ya itu yang penjaga-penjaga kubur. Ya bagus kalau dia tahu bahasa Arab. Kalau dia tidak tahu juga bahasa Arab, kita suruh berdoa. Doakan dulu. Mamaku dia baca. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Dikira mamanya didoakan. Padahal mamanya ini marbot dia doakan. Itu bahayanya nih kalau gini. Nah dari kecil memang harus. Ya, saya bersyukur sebab punya ternyata sama karakter. Ibu Prof itu sangat disiplin, ibu saya juga sangat disiplin. Nah, saya lihat orang tua saya meskipun bukan latar belakang berpendidikan, tapi saya lihat pandai dia bagi tugas. Saya kalau bapak saya Prof soal belajar, baca bukumu, baca itu bukumu, kau mengerti atau tidak, kau baca, kau duduk di situ. Kalau kau tidak baca bagaimana mau nyangkut? Kalau kau baca 10 baris, masa tidak ada yang nyangkut biar satu kata? Kalau bapak saya soal sekolah, kalau ibu saya akhlak. Saya lihat, kalau soal akhlak ibu saya sangat disiplinnya. Sampai saya diajari bagaimana ketika kita, nak lo kau pergi dulu tetangga. Sampai kita ditanya tuh besok, kenapa anakku kemarin bagaimana waktu datang pinjam ini? Baik, diajari kita duduk, begini caramu duduk. Jangan kau bicara ketika orang tua berbicara, dengar. Itu yang sekarang tidak diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Padahal puncak dari semua ilmu itu adalah akhlak. Tidak ada guna ilmu tinggi kalau tidak punya adab. Dan ini jadi masalah buat anak-anak remaja kita sekarang. Tidak ada adab. Nah, Prof pasti masih ingat kita kecil dulu. Jangankan kita bicara kasar sama orang tua. Memotong bayangan, misalnya orang tua kita di sini. Jangan harap anak-anak bakal lewat di sini. Memotong bayangan istilahnya. Iya. Foto wajah-wajah. Jangan dianggap kita. Kalau ada tamunya orang tua, lewat di ruang tamu dikasih bola matanya bapak, dapat lagi kita hukuman nanti ini. Sekarang dikasih bola matanya bapak, dia bilang kenapa matanya pak? Akhirnya anak-anak kita sekarang cerdas, pintar, tapi gersang dalam kebahagiaan buat orang tuanya. Ya dia penuhi duitnya, materi terpenuhi, tapi ada yang tidak terpenuhi, ketentraman jiwa orang tuanya. Seperti yang Abi pernah tulis buku ya, yang hilang dari kita. Yang hilang dari kita. Walaupun ya kita ini masa lalu. Tentu ada budaya yang sudah berubah. Tentu ada perbedaan-perbedaan antara masa Abi sekian puluh tahun yang lalu, sekian belas tahun yang lalu, dengan masa kini. Orang tua juga harus arif. Memahami apa perbedaan-perbedaan itu. Dulu Abi kalau lebaran dibelikan sepatu, dibelikan baju, ini. Kalau sekarang Najwa enggak mau, bilang kasih aja duitnya. Ya, cucu saya begitu. Oke, kita paham. Jadi paling kita katakan, oke, beli baju yang kamu suka, tetapi yang terhormat. Itu juga dirasakan ibu saya sekarang. Ibu saya 84 tahun. Dia selalu gelisah lihat cucunya. Saya bilang, mak, memang sudah beda dengan anaknya mak saya, dengan cucu. Pasti beda. Kalau mau dipikirin, stres. Maka kewajiban kita ya nasihatnya terus kasih tahu. Tapi jangan membuat galau. Karena pahalanya yang menasihati tetap ada.
hidayah datang dari Allah. Maka kita orang beriman selain dididik, beri makan yang halal, kasih contoh, ya jalan paling terakhir kita doakan. Nah, sayang 1000 sayang, orang tua kita sekarang ini lebih prioritas memikirkan isi perutnya anaknya daripada akhlaknya. Ya, ini yang penting. Seperti Prof sampaikan tadi, teman sangat penting, pengaruh. Nah, banyak orang anaknya di rumah baik, di sekolah baik, tapi jarak dari rumah ke sekolah ini yang tidak aman. Jarak dari rumah ke sekolah ini yang tidak aman. Dan di situ biasa lingkungan. Nah, lingkungan ini anak-anak remaja, lingkungannya yang banyak merusak adalah internet. Nah, maka kehadiran dakwah-dakwah seperti di medsos itu harus dihidupkan. Ya. Pertanyaan penutup buat Abi dan juga Ustadz Asad, terutama yang kalau bicara medsos. Sekarang itu yang lagi marak adalah pamer kemewahan dan kekayaan di medsos. Dan kemudian itu seolah-olah menjadi kebanggaan. Dan sesuai topik kita hari ini, kesenangan, tapi kesenangan semu. Pamer kekayaan, apa dan sebagainya. Dianggap itu satu puncak keberhasilan. Ya, saya mohon diluruskan Prof kalau saya salah. Dalam surah Luqman, di situ kan secara konkret cara mendidik anak. Ya bunayya la tusyrik billah. Pertama, pendidikan pertama buat anak jangan menserikatkan Allah. Yang poin-poin berikutnya adalah berjalanlah engkau di muka bumi, jangan ada kesombongan. Dari kecil memang sudah diajarkan, jak muma tempo, jangan kau kasar, jangan kau sombong. Bapaknya yang kepala desa, anaknya yang takabur. Bapaknya yang gubernur, dia yang periksa satu kantor, yang perintah satu kantor. Nah, orang tua yang arif dan bijaksana mesti menasihati anaknya. Kau jangan sombong, itu pegawainya bapak, bukan pegawaimu. Nah, orang tua harus mengawasi apa konten yang di-share anaknya. Jangan sampai anaknya nge-share, lebih senang share-share barang kemewahan, hedon. Akhirnya anaknya terbentuk menjadi hedonis. Nah, ini orang tua harus mengawasinya. Ya, salah satu cara mengawasinya, lihat itu medsosnya. Jangan sampai orang tua tidak tahu akun anaknya. Atau bisa jadi orang tuanya lebih hedon daripada anaknya. Masalah. itu problem juga. Ya, itu problem. Ada ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang kecenderungan manusia sejak bayi sampai tua. Tetapi itu digambarkan bahwa itu akan membahayakan. Innamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia itu permainan. Seperti bayi melakukan kegiatan tanpa ada tujuan. Bayi bermain tidak ada tujuan. Kalau dia sudah besar sedikit, lahun. Anak-anak remaja melakukan kegiatan, tetapi kegiatannya itu menjadikan apa yang penting terabaikan. Atau melakukan yang penting tapi yang lebih penting terabaikan. Itulah. Setelah itu zina. Gagah, cantik. Penekanannya pada kecantikan, pada kemewahan. Setelah itu dia sudah kawin, berbangga dalam kekayaan dan anak. Ini semua kehidupan orang yang tidak dihiasi hatinya oleh iman. Itu digambarkan seperti kembang. Mekar, tapi tidak lama menguning, layu, dan habis. Ya. Karena itu Ibnu Khaldun berkata, lebih berbahaya kekayaan daripada kemiskinan. Kekayaan lebih berbahaya? Iya. Nabi bersabda, saya tidak khawatir kalau kamu miskin. Tapi saya khawatir kalau kamu kaya. Jangan sampai kamu seperti orang dulu terpengaruh, terbius oleh kekayaannya sehingga lupa segalanya. Ada 3 dalam literatur agama yang menjadi sebab kerusakan kalau tidak dikelola dengan baik. Masa muda, kalau tidak dikelola dengan baik bisa rusak. Kekayaan, kalau tidak dikelola dengan baik bisa rusak. Dan pengangguran. Pengangguran? Iya, tidak ada aktivitas, merusak. Inna syababa wal faragha wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Nah, jadi kita perlu kaya, tetapi yang profesional, yang muda, perlu muda. Yang mendukung Nabi itu anak muda, bukan orang tua. Ya kan? Kita juga di Indonesia ini proklamasi kemerdekaan itu anak muda. Anak muda itu sangat ini. Tetapi yang punya visi ke depan.
Nah ini yang harus diisi anak muda kita. Jangan larut dalam HP, jangan larut dalam hedonisme dan sebagainya. Saya kira itu. Nah, dan puasa diharapkan mengarahkan ke sana. Ya. Saya punya tips buat orang tua yang menyaksikan ini. Ketika pada saatnya anak nanti ke kota untuk sekolah, kuliah dan seterusnya, carilah rumah yang dekat dengan masjid. Karena ternyata saya pelajari Prof, Allah salah satu cara memelihara saya selalu dekat rumah dengan masjid. Saya di kampung itu Mbak, rumah saya tidak sampai 200 meter dari masjid. Saya kemudian merantau menuntut ilmu ke Makassar, saya tinggal pertama Jalan Yosudarso, itu dekat dari masjid, tidak sampai juga 200 meter. Pindah lagi saya ngontrak ke Jalan Harimau, oh itu lebih dekat lagi, guling-guling aja saya sudah sampai di masjid. Pindah lagi selalu ada masjid. Kira-kira baru 3 tahun ini saya sadari, oh ini salah satu efek karena saya selalu dekat dengan masjid. Sayang 1000 sayang orang tua ketika mau beli rumah yang selalu dipertimbangkan 10 menit dari bandara. Berapa kali kamu ke bandara 1 minggu? Ya, 10 menit dari rumah sakit. Kalau bisa jangan ke rumah sakit. 10 menit dari mall. Memangnya kamu ke mall tiap hari? Mestinya 10 menit dari masjid. Supaya anak kita ketika dia kecil bergaulnya di masjid. Dan saudaraku takmir masjid, jangan pernah alergi dengan ributnya anak-anak di masjid. Kan biasa kalau ada anak-anak ribut, ditarik telinganya, keluar kamu. Wah itu sebaiknya jadikan masjid tempat bermainnya anak-anak kita. Tinggal dikelola bagaimana caranya masjid ini nyaman buat anak-anak kita. Insya Allah dekat dengan masjid anak kita lebih gampang untuk menjadi soleh dan soleha. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah kita selalu dekat masjid. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sudah bercerita, sudah bernostalgia, memberikan pesan-pesan buat kita. Abiku terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Syihab. Sehat terus insya Allah semuanya. Assalamualaikum.